Halo Seletubers, kabar mengejutkan datang dari penyanyi senior Reza Artamevia. Penyanyi yang terkenal dengan lagu Keabadian ini secara tiba-tiba dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang pengusaha berlian yang berinisial IM. Adapun laporan itu terkait dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang. Reza Artamevia diduga mengajak IM untuk berbisnis dengan mengirimkan uang secara bertahap sebesar 18,5 miliar dengan keuntungan menjadi 21 miliar dengan jaminan 8 buah berlian. Akan tetapi nih guys, setelah dicek ke lab, berlian tersebut ternyata sintetis atau palsu. 15 November hari ini kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Saudari RD ya. Menurut pelapor ya dan korban, ini terlapor ini mengajak korban untuk bisnis berlian dengan menjanjikan keuntungan. Akhirnya korban menyerahkan uang secara bertahap kepada terlapor 18,5 miliar rupiah dan diberikan jaminan oleh para terlapor 9 buah berlian. Kemudian terlapor menjanjikan akan mengembalikan uang korban berikut keuntungannya senilai 21,3 miliar rupiah. Setelah jaminan 9 buah berlian ini diterima oleh korban mengecek ke lab dan ternyata hasilnya adalah synthetic diamond. Ya, kemudian korban memberikan somasi kepada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya, dan inilah yang akan didalami oleh rekan-rekan kami dari tim penyelidik. Ya, mohon waktu rekan-rekan. Sontak pula nih guys, berita ini membuat heboh dunia maya. Ibu dari istri Thorik Halilintar, Alia Mas Said ini pun menjadi perbincangan di semua media sosial. Reza sendiri saat ditemui wartawan beberapa hari yang lalu mengklarifikasi terkait berita ini. Bahwasannya Reza memberikan berlian senilai 150 miliar kepada pihak IM dan telah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Saya punya berlian senilai 150 miliar Ya. itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diserahkan intinya ada sudah diserahkan pada tanggal, kita nggak usah sebut intinya, kita sudah serahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Tanggalnya kita. Ini sudah ada bukti perjanjian jual belinya, perjanjian jual belinya, di notaris, dan ini semua adalah asli ya. Oke, apa? Tahan dulu. Oke, ini asli. Ini, nah kemudian saya nggak mau, karena kan kita udah serahkan semuanya kepada Reskrim ya. Kemudian baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya. Gitu ya. Dari yang 150 itu ada jumlah yang kita sepakati. Nah, mereka baru berikan kepada saya 18,5. Kemudian kita tunggu dan sudah menandatangani yang tadi itu, ditandatangani bersama oleh saya dan mereka. Kemudian kita tunggu terus sampai akhirnya pada tanggal 7 Oktober barulah berkembang berita
seperti yang kalian dengar, gitu ya, bahwasannya seperti yang kalian dengar. Nah di sini dalam waktu yang hampir 2 bulan kepemilikan ada di mereka. Sementara alasannya saat kita tagih, ini gimana penyelesaiannya mereka bilang ada kendala nih, masih kendala urusan bank. Nah itu tidak juga, dan kita masih nunggu dan masih berharap gitu ya, bahkan sampai akhirnya berujung seperti yang sampai kepada kalian. Nah dalam hal ini kami juga tidak mau rame ya, saya pribadi nggak mau rame, kepengen menemukan titik terang yang baik. Tetapi karena saya mereka menyampaikan berita seperti itu kepada saya, tentunya saya merasa lebih baik ya udah kita serahkan saja ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, kepolisian. Di sini saya sudah lakukan pengaduan ini semenjak tanggal 6 November. Kita udah ajukan pengajuan gitu ke sini, dan panggilan tuh untuk memberikan laporan itu hari ini tadi, harusnya hari ini diminta keterangan sebagai korban. Ya sebagai korban. Ya. Saya diminta keterangan sebagai korban itu tanggal 19 harusnya Selasa, tapi karena beliau pengacara saya tuh nggak bisa keluar kota, jadi akhirnya dipercepat gitu. Nah terus ya kita dari siang di sini melakukan jadi semuanya, berikan keterangan secara rinci, semua bukti-bukti kita berikan juga. Jadi saya segitu aja, saya minta doa dari semua supaya ini bisa selesai dengan baik. Akan tetapi dari pihak IM mengatakan bahwasannya berlian itu palsu karena sebelumnya mereka tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akan tetapi setelah 2 kali melakukan pengecekan, terlihat jelas bahwa berlian itu sintetis. Hal ini disampaikan kuasa hukum IM Fahmi Bahmid dalam siaran persnya beberapa waktu yang lalu. Dengan transaksi batu dengan membeli kembali dan akan mendapatkan keuntungan. Nah, setelah dari awal memang dari pihak korban tidak melakukan pemeriksaan di laboratorium, betul ya. Tapi begitu percaya sehingga terus dilakukan transfer sebagaimana yang disampaikan. Di dalam proses berselangnya waktu dilakukanlah pemeriksaan di laboratorium yang mungkin di antara dua-duanya yang tahu, mungkin salah satu di antara mereka bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari hasil laboratorium pemeriksaan terhadap batu tersebut. Ya, jadi kita sudah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita sudah melakukan di 2 lab ini. Awal kita melakukannya di sini yang 1, lalu ini yang kedua. Ini ada sejumlah, yang awal kita hanya cek 2, lalu setelah itu pengecekan untuk ke-9 batu tersebut. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Gitu. Sampai semua data udah kita serahin semua ke Bang Fahmi, dan terakhir kita pengecekan untuk sertifikat. Iya, sertifikat. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu, fake certificate gitu. Kak, tadi berbicara ada keuntungan 2M. Nah, apakah itu diterima atau sebelumnya belum ada? Belum ada. Kenapa kita menuju ke tahap pengecekan? Karena dari awal perjanjian itu tidak ada yang terbukti gitu loh, ya kan? Mungkin bisa apa? Jadi prosesnya setelah proses berlanjut, akhirnya dari pihak korban itu meminta mereka berdua untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Nah, didapatkan hasil dari laboratorium itu adalah sintetik diamond. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya selaku kuasa hukum telah melayangkan somasi untuk meminta kembali uang tersebut sebelum kami melakukan untuk membuat sebuah laporan. Jadi ada dasar-dasar hukum yang kita lakukan pada saat itu. Mungkin Bipit bisa jelaskan di ketentuan di pasal berapa yang menyatakan bahwa ada hak yang diberikan kepada pihak korban untuk melakukan pengecekan atas batu
sebagaimana yang diatur di pasal berapa tadi? Kemarin itu kan Ibu RA itu menunjukkan seperti ini ya kalau teman-temannya, seperti ini ya. Beliau menunjukkan ini gitu bahwasanya ini yang dia tunjukkan kepada kawan-kawan, tapi kita mempunyai di pasal 6 yang di sini di mana disebutkan kita boleh mengecek untuk keaslian dari batu tersebut. Ya. Jadi kita sudah melakukan ke 9 batu tersebut. Tapi mereka yang sudah melakukan pengecekan hasilnya seperti apa, mereka adalah saksi-saksi yang akan nanti diperiksa di proses pemeriksaan. Semuanya nanti akan kita sampaikan di proses pemeriksaan. Yang jelas, dasar dalam persoalan ini kita lakukan itu sebelum melangkah dalam proses hukum, kita secara bertahap telah melakukan proses pengecekan, memverifikasi atas kebenaran batu tersebut, baik melalui laboratorium yang pertama, setelah itu 9, kita akan lagi pengecekan kembali ke laboratorium yang kedua, ternyata hasilnya juga sama. Dasar itu saya meminta untuk segera dikembalikan uang sebesar 18,5 M sebagaimana yang ada dalam bukti transfer. Penyanyi era tahun 90-an ini bukan hanya kali ini tersandung masalah dengan polisi. Pada tahun 2020 lalu, Reza ditangkap aparat kepolisian di sebuah restoran di daerah Jatinegara. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram. Berdasarkan hasil tes urin, Reza juga terbukti positif menggunakan amfetamin.